Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kadun pada sesi perkuliahan pemerintahan dan otonomi daerah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara pemerintah nasional dengan subnasional atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Nah, ada beberapa hal ya, yang akan dibahas dalam kesempatan kali ini, terutama berkaitan dengan sentralisasi dan desentralisasi. Nah, ini berkaitan dengan sentralisasi ada beberapa kecenderungan pemerintah itu menjalankan yang pemerintah secara sentralistik. Ada beberapa variabel, ada 6 variabel, yaitu berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, berkaitan dengan manajemen ekonomi, dan berkaitan dengan egalitarianisme, lalu ada berkaitan dengan nasionalisme budaya, dan pertumbuhan pemerintah, dan stabilitas politik. Berkaitan dengan pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi membawa konsentrasi pembangunan pada bidang industri dan pendudukan. Ekonomi modern didominasi oleh korporasi besar dan kolaborasi terus meningkat dengan populasi penduduk menjadi terkonsentrasi di kota-kota besar dan pusat-pusat industri. Tingkat pemerintah yang dilibatkan dalam pembuatan regulasi dan mempromosikan institusi-institusi industri adalah pemerintah nasional yang memiliki kapasitas untuk mengerjakan hal tersebut. Sementara pemerintah kabupaten harus mengatasi masalah urbanisasi, mengelola kota-kota metropolis yang muncul di setiap tempat yang beroleh jurisdiksi lebih besar untuk mengatasi pertumbuhan wilayah metropolitan. Nah, kita ketahui bahwa sebagai contoh gitu ya, dalam pembangunan ekonomi di era Orde Baru gitu ya, dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi, maka terciptalah pusat-pusat pertumbuhan atau pole growth. Ya, ada pusat pertumbuhan Jakarta Raya, ada pusat Bandung Metropolitan, ada Surabaya, ada pusat pertumbuhan Makassar, ada pusat pertumbuhan Medan. Nah, industri yang dibangun di sana berkaitan dengan industri yang besar, di mana banyak juga yang modalnya dari luar negeri, ada investasi asing. Nah, kalau menangani investasi asing berarti berkaitan dengan pemerintah pusat. Makanya yang pantas mengelola hal itu adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah hanya mengelola dampak dari industrialisasi semacam itu, yaitu misalnya terjadinya urbanisasi. Banyak penduduk desa yang ke kota. Nah, itu yang perlu ditangani. Dalam perspektif sejarah yang lebih luas, pembangunan ekonomi membawa erosi loyalitas teritorial dan kelompok dan menggantikannya dengan solidaritas kelompok, pekerjaan atau profesi. Seperti dikatakan oleh Durkheim, organisasi politik dan sosial didasarkan pada ikatan teritorial akan hilang kekuatannya, sedangkan persaudaraan material muncul yang disponsori oleh korporasi atau kelompok-kelompok profesi. Keterlibatan pemerintahan negara, pusat atau negara itu juga karena manajemen ekonomi. Jadi sentralisasi bisa muncul karena model manajemen ekonominya. Peran negara dalam faktor lain yang membuat relata kekuasaan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Hal ini terdapat dalam negara-negara maju maupun berkembang. Di negara berkembang di mana sumber daya langka, hal ini mengakibatkan peran pemerintah pusat sangat dominan dalam menjamin penggunaan sumber daya untuk keuntungan yang paling baik.
Pada negara-negara maju, pemerintah nasional berupaya untuk mengatur agar kegiatan ekonomi terjebak pada perusahaan oligopolik. Pemerintah nasional juga menyediakan infrastruktur untuk kebutuhan industri. Jadi kalau manajemen ekonominya bagaimana mengembangkan pertumbuhan ekonomi, maka yang terjadi seperti pada era Orde Baru gitu ya. Ketika itu 2% penduduk Indonesia menguasai aset dan pendapatan nasional. 98%-nya umpan. Gitu. Kenapa? Karena mereka dari 2% itu mengelola sejumlah holding company, perusahaan-perusahaan yang sifatnya oligopolik yang bergerak di seluruh sektor kehidupan Indonesia, mulai dari perbankan, perkebunan, pertambangan, otomotif, real estate, ya, bahkan industri manufaktur itu dikuasai oleh mereka. Sehingga semuanya dikuasai pemerintah, ya supaya terjadi pertumbuhan ekonomi maka menyediakan infrastruktur untuk mereka gitu ya. Baik pelabuhan, jalan, ya, listrik, air gitu ya, itu disediakan oleh pemerintah itu supaya mereka tumbuh. Pemerintah pusat lebih bertanggung jawab daripada pemerintah daerah untuk melakukan intervensi seperti itu. Tindakan negara dalam perencanaan dan kesejahteraan melibatkan proyek-proyek layanan di samping dimaksud untuk kepentingan finansial dan teknologi untuk komunitas teritorial. Hasil yang terus meningkat dalam jumlah dan kekuasaan infrastruktur nasional. Dalam sistem federal, yurisdiksi juga cenderung meningkat dibanding dengan negara bagian. Intervensi pemerintah dalam mengintegrasikan ekonomi nasional menempatkan pada yurisdiksi yang overlapping dari konstituen. Jika kekhawatiran dominan dalam politik membutuhkan regulasi perdagangan, bantuan kepada pertanian, peningkatan komunikasi nasional, pengawasan kegiatan bisnis dan perlindungan dalam melawan barang yang tidak berkualitas, hanya pemerintah pusat yang dapat merespon kondisi yang diharapkan itu. Misalnya bagaimana kualitas barang dan jasa, ada yang namanya Badan POM. Lalu bagaimana kualitas barang-barang ekspor sesuai dengan standar nasional, ada namanya PT Sukovindo yang mengujinya. Dalam negara kesatuan, negasi ketahanan melibatkan kuasanya mempunyai implikasi serius kepada manajemen ekonomi nasional. Sebagai contoh di Inggris, pengeluaran pemerintah daerah memiliki signifikansi dengan pertimbangan ekonomi. Outras Law memperebutkan sumber daya untuk kepentingan sektor publik maupun sektor privat. Pemerintah daerah menghitung sekitar urutan kelima imitasi domestik dan proporsi pendapatan nasional yang semakin meningkat. Pemerintah berupaya mengendalikan ekonomi dan secara khusus mengendalikan inflasi yang berkaitan pada level pengeluaran pemerintah daerah, seperti negosiasi dengan buruh atas upah, pajak lokal yang harus dibayar, dan manajemen layanan individu. Nah, ini juga bisa terjadi ya, karena memang kekuasaan fiskal dan moneter itu ada di tangan pemerintah. Bagaimana supaya nilai tukar rupiah itu tidak anjlok, tetap stabil, bagaimana inflasi bisa dipertahankan pada di bawah 10 digit, bagaimana pertumbuhan supaya meningkat, itu kuasa pemerintah pusat, tidak kuasa pemerintah daerah. Oleh karena itu juga ini manajemen ekonomi semacam itu memiliki kecenderungan untuk melakukan sentralisasi. Variabel yang ketiga adalah egalitarisme. Bersama sebagai sebuah prinsip politik juga sudah memberikan tekanan pada negara. Realisasi persamaan politik merilis kebutuhan kualitas sosial dan ekonomi. Negara diharapkan melakukan redistribusi dan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hanya pemerintah nasional yang dapat mencapai persamaan nasional demikian. Keadilan teritorial dapat dicapai tanpa perlu sentralisasi, tetapi keadilan teritorial yang konsisten dengan norma lokal. Oleh karena itu, desentralisasi akan menjadi tidak konsisten dengan keadilan nasional. Setiap pemerintah daerah cenderung dilibatkan dalam penyediaan layanan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi berkaitan pada peningkatan batas mereka. Peningkatan cenderungan untuk mentransfer fungsi kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Sistem federal secara adil diakibatkan oleh tekanan-tekanan egalitarian pada struktur negara kontemporer, kebutuhan untuk persamaan dengan logika dan dari antesis federalisme.
Ketika terdapat argumen bahwa warga negara suatu negara atau suatu daerah seharusnya menerima manfaat yang sama atas pendidikan kesejahteraan, perumahan, atau pendidikan akan mendapatkan kesulitan untuk memberikan keadilan bagi setiap warga negara untuk setiap wilayah yang berbeda. Hal ini disebabkan setiap wilayah memiliki prioritas yang berbeda. Pengindustrian dan penguatan hak sipil akan meningkatkan peran pemerintah pusat. Sebagai contoh, kita pada negara Republik Indonesia ini ya, kita mengenal pemilihan kepala daerah secara langsung, di mana mereka memiliki program-program sendiri. Di satu daerah programnya lebih mengutamakan kesehatan, di daerah lain pendidikan, di lain infrastruktur, dan daerah lain bukan macam-macam. Sehingga kalau misalkan ada supaya setiap daerah supaya mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama, itu kadang-kadang sangat sulit. Nah, oleh karena itu untuk pelayanan sama itu maka sentralisasi akan jauh lebih baik. Persamaan atau keadilan tidak hanya berdasar kegiatan-kegiatan pusat yang mengekspansi daerah. Persamaan ini juga membuat pemerintah pusat menentukan standar kinerja demokrasi untuk setiap daerah. Makanya diciptakanlah itu indikator key performance gitu ya untuk setiap daerah, untuk setiap dinas gitu ya, supaya ada persamaan itu pelayanan itu. Keadilan teritorial tidak hanya dikaitkan dengan harga atau keuntungan pelayanan publik, tetapi juga untuk terbebas dari maladministrasi. Peningkatan mobilitas penduduk secara geografik, pengaruh media massa sudah meningkatkan kesadaran disparitas antar wilayah dan memperkuat oposisi politik terhadap perbedaan demikian. Nah, ini kecenderungannya kan itu kadang-kadang dieksploitasi ya. Dan memang terjadi disparitas itu antara Jawa dan Jawa, antara Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat di tiap pelayanan itu. Kalau dulu pelayanan harga aja atau BBM itu ada disparitas sama sekali. Indonesia Timur sangat mahal, terutama di Papua. Transportasi darat itu sangat mahal. Demikian harga BBM sangat mahal, sehingga barang-barang itu sangat mahal. Nah, kan akhirnya sebab susah. Pelayanan jalan atau transportasi jalan tidak ada, membuat jadi mahal. Nah, itu jika diekspos sekarang itu melalui media massa, apalagi ada media sosial sekarang ini. Biarpun begitu, masih terdapat debat dan ketidaksetujuan apakah standar umum untuk pelayanan daerah sebagai hasil imposisi oleh pusat atas standar pelayanan nasional atau sebagai konsekuensi dari dewan yang dipilih secara lokal dalam menjawab tekanan-tekanan sosial dan politik untuk kesejahteraan standar umum. Jadi ini ada persoalan ya yang sangat mendasar. Apakah standar pelayanan minimal atau kualitas standar pelayanan itu ditentukan oleh pusat ataukah memang itu kebutuhan daerah yang ditentukan oleh badan legislatif atau DPRD? Variabel yang keempat adalah nasionalisasi budaya. Apa yang disebut dengan nasionalisasi budaya dikembangkan oleh pembangunan komunikasi. Secara sosial, homogenisasi kekuatan yang powerful ditentukan oleh sentimen parokial dan kepentingan yang memiliki keunikan budaya regional. Politik modern mencerminkan tekanan antara kekuatan dominan dan upaya gerakan dan organisasi budaya untuk mengekspansikan budaya lokal, khususnya bahasa. Nasionalisasi sikap dan budaya sudah berkondisi atas menurunnya tempat dalam politik dan sebuah pertumbuhan secara signifikan atas kepentingan sosial dan ekonomi sebagai ikatan bersama rakyat dan dalam mengejar tujuan-tujuan politik mereka. Pembangunan secara khusus budaya politik kesatuan ditingkatkan oleh tumbuhnya relevansi tekan-tekan kelompok nasional menunjukkan kepentingan pada tingkat pemerintah pusat. Hasil akhir tingkat eksternalisasi dalam sebuah negara akan mencerminkan keseimbangan kekuatan dalam ideologi dominan yang mendukung identitas dan integrasi nasional atau bagian-bagian konstituennya. Variabel yang kelima itu pertumbuhan pemerintahan. Banyak kekuatan membawa sebuah pertumbuhan terhadap kegiatan pemerintahan dan hal itu dengan sedia untuk sentralisasi. Setelah survei seluruh bidang pemerintah di Amerika Serikat, mereka menyimpulkan bahwa seperti pemerintahan yang tumbuh, sehingga pemerintah federal menuntut tanggung jawab yang lebih relatif lebih kepada negara-negara bagian. Ketika urusan-urusan pemerintah diserahkan ke pemerintahan subnasional, maka banyak urusan-urusan yang ditangani oleh pemerintah subnasional, baik federal, pemerintah negara bagian maupun negara atau daerah gitu ya. Nah, tentu saja pemerintah pusat atau federal itu akan menuntut pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah itu untuk melakukan pelaporan yang dikehendaki oleh pemerintah pusat. Nah, makanya ini kecenderungan sentralisasi. Pemerintah yang dibangun dengan tekanan kepada ekspansi dan pertumbuhan seperti ini memberikan keuntungan kepada institusi
institusi pemerintah pusat yang mengekspansi pemerintah lokal. Kekuatan eksternal yang membawa pertumbuhan dalam skala pemerintah dapat dikatakan sebagai pengaruh sentralisasi. Ada beberapa kekuatan eksternal yang bisa pemerintah pusat melakukan intervensi, misalnya perang. Jika terjadi perang, maka pemerintah pusat akan sangat mendukung resesi ekonomi, terutama di era pandemi COVID-19 ini yang mengakibatkan resesi ekonomi, yaitu membuat pemerintah pusat itu lebih dominan peranannya di dalam pemerintah. Artinya sentralisasi juga. Tergantungan pada bantuan luar negeri dan ekonomi eksternal. Tantangan ekonomi dan politik setiap tempat nampaknya berkontribusi pada sentralisasi dibanding dengan pertumbuhan negara. Hanya pemerintah nasional memiliki kapasitas mobilisasi dan mobilisasi setiap kali krisis dan kegagalan. Pertumbuhan pemerintahan yang disertai dengan preferensi negara dan pertumbuhan birokrasi di dasar mereka keahlian teknikal. Birokrasi lebih merupakan bagian dari kapasitas pemerintahan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Hal penting dalam kaitan ini adalah sentralisasi berdampak kepada birokrasi dan profesionalisme. Pengetahuan profesional memangkas pembagian teritorial, dan penilaian profesional mendapat presiden bagi kekuatan politik yang lain. Tidak dapat dipungkiri fungsi-fungsi pemerintahan di mana wilayah kerja pemerintah secara tradisional aktif seperti kesehatan publik, pekerjaan publik, dan perencanaan lingkungan. Profesionalisme bermakna bahwa kekuatan masyarakat profesi mengurangi otonomi masyarakat teritorial. Dan yang terakhir berkaitan dengan stabilitas politik. Sentralisasi kadang-kadang dilihat sebagai suatu respon terhadap instabilitas politik dan krisis wilayah perkotaan di banyak negara industri. Sebagai contoh di Amerika Serikat, deteriorisasi lingkungan perkotaan dan disertai periode penurunan pemerintah publik menaikkan prospek dominasi federal atas nama keamanan. Intervensi nasional dalam masalah-masalah perkotaan meningkat ketika kepentingan politik merepresentasikan intervensi tingkat konflik dengan pemerintah kota tertentu. Biarkan begitu, hubungan antara stabilitas politik dengan sentralisasi muncul dari studi komparatif ternyata jauh lebih kompleks dari itu. Ada bukti-bukti yang mendukung bahwa otonomi negara membutuhkan diterima secara luas sebelum kekuasaan berhasil dikembangkan. Tetapi bahwa kekuatan destabilisasi dapat diisi oleh manipulasi secara hati-hati. Kekuasaan-kekuasaan pusat atas pemerintah daerah. Apakah mereka itu di kota-kota hitam Afrika Selatan atau kabupaten-kabupaten komunis di Prancis dan Italia. Nah, saya kira dari stabilitas politik ini kita bisa belajar di Indonesia. Pemerintah pusat akan berperan banyak kalau misalkan terjadi krisis keamanan di setiap daerah, di Papua, di Nusa Tenggara, di Sulawesi Tengah, ya, akan masuk ke sana kalau daerah itu tidak aman, gitu ya. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, pada kesempatan kali